S anode. Nah, buat apa sistem konduksi ini? Karena dengan adanya sistem konduksi ini, maka jantung itu teraliri arus listrik sehingga akhirnya bisa berdenyut. Jadi kalau misalkan ada masalah sama sistem konduksinya, maka akan ada masalah juga pada denyutan jantungnya. Nah, seperti ini kalau misalnya kita bahas dari S anode, dari awal S anode sumber listrik utama dia akan menjalar ke atrium, gitu ya. Kemudian disambung dengan atrium ventricular node. Disambung, kemudian di sini dia akan mencabang bundle branch, kemudian lanjut ke serabut Purkinje. Nah, kalau gambaran gelombang EKG-nya ketika S anode mulai berkonduksi, maka dia akan mulai ada gelombang awal gelombang P. Ya, ini adalah gambaran denyut jantung. Jantung berkontraksi mulai dari gelombang P, QRS, dan T. Begitu juga pada saat konduksi mulai ke arah atrioventrikular, maka gelombang P-nya sudah penuh. Ketika mulai masuk ke ventrikel, maka gambaran EKG-nya seperti ini, awal dari QRS kompleks. Ketika mulai sampai serabut Purkinje, dia sudah penuh QRS kompleksnya. Ya, dan ini tidak akan berjalan kalau tidak ada sistem konduksi. Nah, ya ini seperti yang sama tadi, bahwa ini adalah eh, kontraksi dari jantung, mulai dari atrium depolarisasi, kemudian ventricle depolarisasi, kemudian ventricular repolarization. Jadi irama jantungnya normal itu gelombang QRS selalu diikuti oleh gelombang QRS selalu diawali oleh gelombang P atau gelombang P selalu diikuti oleh gelombang QRS kompleks. Nah, kita akan bahas satu-satu. S anode itu terletak di atrium kanan, di dekat muara vena cava superior. Ya, vena cava superior itu vena yang menghantarkan darah dari seluruh tubuh ke jantung atrium kanan. Nah, normalnya menghasilkan impuls sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Kalau di bawah 60 kali berarti ada masalah nih dengan S anode-nya. Sesuai sifatnya ini sebagai pacemaker utama, gitu ya. Karena nodus S anode ini mampu menghasilkan impuls dengan sendirinya. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah atrioventrikular atau AV node. Nah, nodus AV ini terletak di dalam dinding septum atrium. Ya, dan dalam keadaan normal tadi 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian kalau berkas His, banda His, ini memiliki fungsi sebagai penghantar impuls listrik dari nodus AV node. Nah, berkas His ini terbagi menjadi cabang berkas kiri dan berkas kanan. Ya. Nah, ini 20 sampai 40 kali per menit. Nah, bundle branch ini menghantarkan impuls listrik dari berkas His ke ventrikel kanan. Kalau punya fiber ini menghasilkan impuls 20 sampai 40 kali per menit. Oke, itu untuk sistem konduksi. Kemudian bagaimana dengan elektrokardiogram? Nah, untuk merekam impuls dari jantung itu adalah menggunakan elektrokardiogram, rekaman potensial listrik yang timbul akibat aktivitas jantung. Nah, ini timbul akibat adanya depolarisasi sel-sel otot jantung, sehingga menghasilkan potensial listrik yang dapat diukur di kertas EKG. Ukurannya di kertas EKG adalah milivolt. Nah, rekaman EKG ini biasanya dibuat pada kertas yang berjalan dengan kecepatannya 25 mm per detik dan defleksi 10 mm satu sama dengan 1 milivolt. Nah, ini untuk terminologi EKG. Jadi, pada saat kita mau melakukan rekaman EKG selalu ada namanya kalibrasi. Nah, itu tuh defleksi 1 milivolt. Nah, standar defleksinya 1 milivolt itu sama dengan 10 mm atau sama dengan 10 kotak kecil. Ini ya. Defleksinya itu 10 mm atau kalau dihitung itu ada 10 kotak kecil. Nah, kecepatan standarnya tadi 25 mm per detik. Kemudian garis rekam mendatar tanpa ada disebut garis isoelektrik. Jadi kalau lurus itu dikatakan isoelektrik.
Defleksi kalau arahnya ke atas seperti ini namanya defleksi positif. Tapi kalau yang ke bawah ini disebut defleksi negatif. Yang lurus itu disebut dengan isoelektrik. Nah, ada yang bocor? Siapa yang bocor? Bisa di mute dulu. Oke, ini ya penjelasan sama. Kemudian kita juga perlu memahami sedapan EKG 12 lead. Untuk apa? Agar tahu kita jantung mana yang mengalami gangguan. Nah, kita tidak akan bisa tahu jantung mana yang mengalami gangguan kalau kita tidak hafal sedapan 12 leadnya. Ada bipolar, ada unipolar, ada prekordial. Kalau bipolar itu lead 1, lead 2, lead 3. Ya, Bapak Ibu silakan lihat di sini. Ini lead 1. Arahnya adalah ke lateral. Ya, ke LA, lateral. Lead 2, lead 3 itu arahnya ke bawah. Maka ini disebut inferior. Ya, ini ke pinggir maka disebut lateral. Lead 2 dan lead 3 itu arahnya ke bawah. Itu menunjukkan inferior atau bawah. Kemudian unipolar. Ya, unipolar itu ada AVR, AVL, AVF. Nah, lihat tanda panahnya. Ini panahnya ke kanan, ini tanda panah ke kiri, ini ke bawah. Jadi AVF ini menunjukkan jantung bagian bawah, inferior. AVL itu jantung lateral, ya. Kemudian kalau prekordial yang dipasang di depan V1, V2 sampai V6 ini menunjukkan anterior, bagian depan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, lokasi ini gambar ini perlu kita hafalkan agar kita hafal bagian-bagian dari jantung pada saat melihat rekaman EKG 12 lead. Nah, ini EKG 12 lead dengan kecepatan 25 mm per second. Ya, ini kalibrasinya tadi 10 mm atau kurang lebih 1 mV. Nah, ini ada 12 EKG. Kita bagaimana cara membacanya? Cara membacanya tidak lead 1 dibaca, AVR dibaca, V1, V4 mengurut seperti itu tidak. Tapi kita baca sesuai dengan bagian dari jantungnya tadi, lead-lead tadi ya, sedapannya. Jadi kalau kita melihat anterior, maka kita lihatnya V1, V2, V3, V4, V5, V6 misalkan seperti itu. Lihat yang ini dulu. Ada sesuatu yang tidak normal atau tidak? Kalau ada sesuatu yang tidak normal, berarti dia mengalami gangguan di jantung sebagian anterior. Tapi kalau kita mau lihat bagian bawah, berarti yang kita lihat adalah lead 2, lead 3, AVF. Itu bawah. Ada masalah dengan jantung bagian inferior. Kalau kita mau lihat lateral, maka kita lihat lead 1, lead AVL, V5, V6. Seperti itu. Makanya tadi perlu memahami mengenai gambar segitiga ini, sedapan EKG 12 lead, yang bipolar, unipolar, dan prekordial. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau sudah kita mainnya di kertas EKG? Nah, di kertas EKG ada kotak kecil, ada kotak yang besar. Ini kotak besar, ini kotak kecil. Kotak kecil ini setara dengan 0,04 detik ininya ya. Arah lebarnya ini 0,04 detik. Satu kotak besar sama dengan 0,04 kali 5. Karena ada 5 kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5 kali 0,04. Jadi 0,2 detik. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menghitung waktu 1 detik, kalau kita pakai kotak besar, itu berarti kita memerlukan 5 kotak besar itu 1 detik. Tapi kalau pakai kotak kecil berarti 25 kotak kecil itu 1 detik. Ya. Nah, kalau kita mau dapat 1 menit, maka diperlukan 300 kotak besar. Karena satu kotak besar itu 0,2 detik. Tapi kalau kita pakai kotak kecil, maka kita pakainya 1 menit itu terdiri dari 1.500 kotak kecil. Ya. Jadi kotak kecil ini kalau ke bagian diagonalnya ini 1 mm 1 mm dengan kecepatan 0,04 detik.
Kalau tingginya itu 1 mm itu sama dengan kekuatan listriknya 0,1 milivolt. Ya. Nah, kalau satu kotak besar ada 5 kotak kecil, 3, 4, 5 sama dengan 0,2 detik. Buat apa ini? Untuk melihat nanti gelombang EKG yang ada P, Q, R, S, T. Kita lihat jarak gelombang P-nya itu ada standarnya, jumlah kotak kecilnya. Di mana kalau terlalu berlebihan atau kurang berarti tidak normal. Ya, jadi perlu memahami mengenai perhitungan jarak di kertas EKG. Nah, ini gambaran EKG normal. Ada P, Q, R, S, T. Nah, yang perlu kita hafalkan adalah segmen-segmennya. PR interval, yang dikatakan PR interval itu mulai dari awal gelombang P sampai sebelum masuk jurang nih, sebelum Q. Itu PR interval. Ada istilahnya misalkan PR interval memanjang, ya biasanya itu menunjukkan adanya AV block, ya. Kemudian QRS. Kemudian ini J point. Ini ST interval. ST interval itu mulai dari J point sampai akhir gelombang T. Kalau TP interval dari akhir gelombang T sampai sebelum gelombang P. Kemudian PR interval. RR interval. RR interval itu jarak antara satu gelombang EKG ke gelombang EKG lainnya. Ini jarak dari R ke R. Kemudian ada lagi yang dikatakan ST segmen. ST segmen itu yang ini ya. J dari J point sampai awal gelombang T. Kalau ST interval dari J point sampai akhir gelombang T. Tapi kalau ST segmen itu dari J point sampai awal gelombang T. Jadi jangan ketukan Bapak Ibu. Nah, kalau untuk melihat STEMI atau non-STEMI itu yang dipakainya ST segmen. Nah, ini ya tadi ya. Nah, kita sekarang terapkan untuk interpretasi EKG. Nah, gelombang P ini ya. Kalau sinusoidal itu selalu QRS itu selalu diawali oleh gelombang P. Nah, P-nya itu tingginya ini kurang dari 0,3 milivolt atau kurang atau sama dengan 3 kotak kecil. Ini tingginya. Jadi kalau berlebih tidak mengikuti standar ini berarti ada suatu ketidaknormalan. Kemudian lebarnya kurang dari 0,12 detik. Ini lebarnya ya. 0 kurang atau sama dengan. Ini sih kalau digambar ada 3,5, 3,5 kotak kecil. Dihitung jaraknya ini berapa nih? P1, 2, 3, 3, 3, 3, 2 per 3. Ya, tidak nyampe 4 kotak. Masih normal, normal karena lebarnya itu kurang atau sama dengan 0,12 detik. Gitu ya. Nah, kemudian selalu positif di lead 2 dan selalu negatif di AVR. Ya, ini menunjukkan depolarisasi dari atrium. Nah, kemudian kalau PR interval, ini merupakan gambaran dari waktu yang dibutuhkan untuk depolarisasi atrium. Makanya tadi ada PR interval memanjang gitu ya. Kemudian interval PR diukur dari awal gelombang Q sampai sebelum jurang tadi ya. Nah, ini ya PR interval. Nah, ini PR interval. Oke. Nah, ini PR interval. Nah, ini normalnya 0,12 sampai 0,2 detik atau 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Ya, kepentingannya untuk melihat nih, ada AV block atau tidak. Kalau lebih dari 0,20 berarti itu namanya PR interval memanjang. Dengan interpretasinya adalah ditemukan adanya AV block. Nah, kalau ini gambaran QRS. Dia akan nampak defleksinya ke bawah, bisa juga ke atas. Tergantung leadnya dia berada di mana. Nah, gelombang Q ini durasinya kurang dari 0,04 detik. Ya, kurang nih, sempit kan ya. Dalamnya kurang dari sepertiga gelombang R. Kurang dari sepertiga ini. Sepertiganya segini misalkan ya. Ya kurang lagi. Itu normalnya. Tapi kalau adanya Q patologis, istilah Q patologis ya, itu dia akan melebihi dari ini.
dalamnya lebih dari sepertiga tinggi gelombang R. Nah, kalau ini adalah gelombang R fase depolarisasi ventrikel. Depolarisasi ventrikel. Durasinya 0,06 sampai 0,12 detik. 1,5 kotak kecil sampai dengan 3 kotak kecil. Nah, kepentingannya untuk apa? Untuk menghitung jarak R ke R. Untuk melihat kalau iramanya teratur, maka jarak R ke R1, R ke R2, R ke R3 adalah sama. Itu berarti dikatakan iramanya teratur. Dan untuk menghitung heart rate pada irama yang teratur, kita bisa lihat nih jarak antara kotak kecilnya ada berapa atau kotak besarnya ada berapa. Kalau kita hitung secara manual. Nah, kemudian eh, gelombang S. Nah, ini akhir dari fase depolarisasi ventrikel. Nah, ini tidak ada ketentuan ya, tapi dari V1 ke V6 ini semakin mengecil. Kepentingannya adalah untuk menilai ST segmen gelombang S itu ya, untuk menentukan adanya infak atau iskemik. Nah, kalau ini gelombang T. Normalnya kurang dari 10 mm di cislet ya, di anterior, di bagian depan. Tingginya ini. Kemudian kalau di limlit itu dia di bagian tangan kaki itu kurang dari 5 mm. Nah, ini untuk mengetahui adanya kelainan elektrolit atau tidak, adanya iskemik atau tidak, misalkan ditemukan T inverted ya. Nah, ini segmen ST. Segmen ST dari J point ke awal gelombang T. Nah, ini untuk melihat tadi apakah arteri koronernya mengalami iskemik atau infak. Ya, ini STX segmen normalnya isoelektrik, normalnya. Tapi kalau misalkan ada injury atau iskemik, maka dia akan mengalami ST elevasi atau ST depresi. Nah, ini ST segmen yang menunjukkan infak atau isoelektrik. Nah, ini ST elevasi nih karena naik. Kalau isoelektrik kan sejajar garis, kalau ini naik. Atau ST depresi. Nah, ini menunjukkannya adanya iskemik atau infak di jantungnya. Nah, untuk ST depresi modelnya ada berbagai macam. Ada yang upsloping, jadi dia turun, tapi kemudian ada kayak curam gitu, ada sudut. Ini upsloping. Tapi kalau sudutnya di bagian yang ke arah bawah, ini disebut downsloping. Tapi kalau dia turun dan lurus, itu yang dikatakan ST segmen depresinya adalah horizontal. Nah, sekarang bagaimana pada saat interpretasi EKG, apa saja yang harus kita lihat? Kita tentukan ini irama jantungnya teratur atau tidak teratur. Jaraknya dari mana? Jaraknya dari menghitung jarak R ke R-nya, jumlah kotak kecilnya atau jumlah kotak besarnya sama atau tidak. Kalau sama berarti dikatakan iramanya teratur. Kalau tidak sama berarti tidak teratur. Kemudian tentukan frekuensi jantungnya. Nah, kalau iramanya teratur, maka kita tinggal menghitung jarak antara R ke R-nya. Gitu ya. Eh, rumusnya berbeda. Kalau kita pakai kotak besar, kita pakai 300 plus jumlah kotak besar antara R ke R. Tapi kalau kita pakainya mau menghitungnya kotak kecil, maka kita pakai rumusnya 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Ya. Kemudian ambil EKG stripnya sepanjang 6 detik. Ya. 6 detik diukur, 6 detik itu setara dengan 30 kotak besar. Nah, dari 6 detik itu kita hitung berapa jumlah QRS-nya. Ya, Bu ya, berapa jumlah QRS-nya. Kalau misalkan dari 6 detik itu ditemukan 10 QRS, berarti 6 kali 10. 60. Itu cara ketiganya. Tapi kalau misalkan pakai rumus, maka kita lihat misalkan 300 kotak besar. 300 dibagi jarak R ke R-nya itu berapa kotak? Misalkan ada 6 kotak. Ada ya 6
ada 6 kotak, berarti 300 dibagi 6, misalkan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya 1500 pakainya, berarti kita lihat nih jarak R ke R-nya ada berapa kotak kecil. Nah, 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Jadi untuk irama teratur itu ada 3 cara. Pakai 300 dibagi kotak besar, 1500 dibagi kotak kecil, atau kita ambil EKG strip 6 detik, terus kita hitung ada berapa jumlah QRS, gelombang QRS. Ya. Nah, itu untuk frekuensi jantung. Yang ketiga, kita lihat gelombang P-nya normal atau tidak. Kita lihat dari lebarnya dan tingginya, gitu ya. Nah, dan gelombang P yang normal itu selalu diikuti oleh QRS, ya. Kemudian lihat lagi juga PR interval. Berapa lebarnya PR intervalnya? Memanjang, memendek, atau normal. Kemudian hitung lebar gelombang QRS-nya. Lebarnya QRS-nya itu berapa? Normal atau tidak? Nah, kemudian tentukan segmen ST-nya. Isoelektrik atau ditemukan ST elevasi atau ditemukan ST depresi. Nah, kemudian baru kita interpretasikan secara keseluruhan. Ya, jadi ini adalah tahapan untuk kita melakukan interpretasi EKG. Nah, kalau jarak nih seperti ini, R ke R-nya itu sama, maka ini dikatakan reguler. Tapi kalau jarak dari R ke R-nya ini seperti ini, ya, ini pendek, ini memanjang. Berarti ini tidak teratur, dikatakan iramanya irregular. Nah, kemudian yang kedua tadi, hitung rate-nya. Ya, ini ada berapa kotak besar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ini 30 kotak ya. Berarti ini 6 detik. 6 detik. Kalau teratur, kita tinggal hitung aja dalam 6 detik itu ada berapa gelombang R? QRS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali 6, 48 misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau ini berarti pasti sebentar saya data. Oh, ini ada 8 QRS ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali 6. 8 kali 6. 48 ya. 8 kali 6. 6. Salah. 8 kali 10. Iya, 8 kali 10. 80. Iya, betul-betul. Maklum udah siang jadi error. Ya betul Bapak. 8 kali 10 bukan 8 kali 6. Nah, kalau pakai kotak besar ini 300 dibagi 3,8. Jadi dihitung ininya 1, 2, 3. Itu sama kotak kecil diperhitungkan jadi 3,8. Tapi kalau pakainya kotak kecil, maka pakainya 1500 dibagi kotak kecilnya nih, jarak dari sini ke sini berapa. Kurang lebih akan ditemukan hasilnya mendekati ya sekitar 79 sampai 80 kali per menit. Tapi ini kalau iramanya teratur. Kalau iramanya tidak teratur, maka eh, kita harus hitung nih. Ini sebenarnya kalau kalau tidak teratur kita tidak bisa menghitung hanya dalam 6 detik ya. Ini sebenarnya lebih cocoknya pada yang teratur. Karena kalau yang tidak teratur lebih baik kita hitungnya adalah dalam 1 menit ya. Karena jaraknya ini berbeda-beda. Seperti itu. Jadi ngambilnya lebih panjang, lebih dari 6 detik. Tapi 30 detik misalkan. Jadi estimasinya lebih mendekati 1 menit. Ya, oke. Nah, untuk latihan, silahkan Bapak Ibu diisi dulu, dicoba diisi ini isinya bagaimana. Dihitung, ditentukan iramanya teratur atau tidak teratur, frekuensinya berapa, gelombang P-nya bagaimana,
interval PR-nya bagaimana, durasi QRS-nya bagaimana, dan interpretasinya bagaimana. Ya, silakan Bapak Ibu, 10 menit silakan. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai? Oke, kita lihat ya. Nah, ini kunci jawabannya. Jadi iramanya teratur ya, karena jarak R ke R-nya kurang lebih sama. Kemudian kalau kita pakai cara satu, yang kotak besar itu 300 dibagi 3,8 kotak besar. Ya. Kemudian gelombang P-nya dua kotak kecil dikali 0,04 sama dengan 0,8 normal karena lebarnya harusnya lihat kanannya ya tidak kurang dari 0,12 detik. Tingginya cuma satu kotak kecil, normal juga karena masih di bawah 0,3 milivolt. Interval PR-nya 4 kotak kecil. Nah, masih dalam rentang normal karena masih dalam rentang 0,12 sampai 0,2 detik ya. Kemudian durasi QRS-nya 3 kotak kecil. Nah, QRS ya ini masih dalam rentang 0,06 sampai 0,12. Jadi interpretasinya adalah sinus item karena heart rate-nya di dalam rentang 60 sampai 100 kali per menit dan iramanya teratur, kemudian gelombang P diikuti oleh gelombang QRS. Ya, seperti itu interpretasinya. Oke, ini untuk normal sinus item di mana heart rate-nya 60 sampai 100 kali, iramanya teratur, gelombang P selalu diikuti oleh gelombang QRS, intervalnya dalam rentang 0,12 sampai 0,2 dan di mana QRS-nya kurang dari 0,12 detik. Kenapa? Oke, ya betul. Ya, itu untuk sistem konduksi dan sedikit pengantar dari EKG. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Adakah? Apakah saya sendirian?
Bapak Ibu masih bersama saya? Sibuk. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan tidak Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, seperti janji saya tadi, kita break eh, 7 menitan ya. 7 menit kita break dulu ya. Oke, silakan yang mau ke kamar kecil atau mau ngambil makanan kecil. Silakan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan ke materi keduanya mengenai disritmia. Nah, disritmia adalah gangguan denyut jantung yang meliputi frekuensi, irama, dan konduksi yang dapat ditimbulkan oleh karena gangguan pengeluaran atau pembentukan impuls atau maupun gangguan sistem hantaran atau konduksi ataupun keduanya. Ya, jadi kalau ada masalah di SA node, AV node, berkas His itu akan menimbulkan gangguan irama yang dikatakan dengan disritmia. Nah, disritmia atau aritmia ini mengacu pada setiap perubahan dari urutan normal impuls listrik. Jadi kalau impuls listrik dapat terjadi terlalu cepat atau terlalu lambat atau tidak menentu. Itu menyebabkan jantung itu berdetak bisa jadi terlalu cepat, terlalu lambat atau juga detak jantungnya tidak menentu. Maka ini disebut disritmia atau aritmia. Nah, ketika jantung itu tidak berdetak dengan baik, ya akibatnya tidak dapat memompa darah secara efektif. Jadi, misalkan detaknya terlalu cepat nih, maka cardiac output, ya sekali detak itu kan menghasilkan curah jantung ya. Nah, sekarang kalau detaknya itu terlalu cepat, maka jantung itu belum sempat mengisi dengan sejumlah volume darah, tapi sudah berdenyut lagi, sudah dikeluarkan dalam jumlah yang tidak sesuai gitu, lebih sedikit. Akibatnya kalau dihitung dalam waktu 1 menit, maka cardiac outputnya akan turun. Tuh. Begitu juga kalau terlalu lambat, gitu ya. Sehingga ini akan mempengaruhi bagaimana jantung itu kemampuannya dalam memompa darah yang efektif yang akan diedarkan ke paru-paru, otak, dan semua organ lainnya. Ya. Nah, disritmia ini atau aritmia ini ada aritmia gangguan pembentukan impuls, ada aritmia karena gangguan konduksi. Nah, kalau gangguan pembentukan impuls itu terdiri dari sinus aritmia, atrial aritmia, atrial ventricular junctional aritmia, ventricular aritmia, ya. Tapi kalau misalkan aritmia yang berkaitan dengan gangguan konduksi, nah itu ada yang namanya atrial block, intraatrial block atau atrioventricular block atau AV block ya. Jadi gangguan konduksinya, hantaran konduksinya melambat atau memanjang. Tapi kalau gangguan pembentukan impuls ya ada masalah pada saat pembentukan impuls listriknya. Nah, yang jenis disritmia atau aritmia yang perlu kita ketahui ada banyak sebenarnya disritmia atau aritmia ini, tapi yang sering terjadi adalah enam pola ini. Pertama ya ini yang sebagai perbandingan ya, ini yang sinus rhythm. Nah ini yang aritmia. Ya, di mana kita bisa lihat dari kasat mata bahwa jarak antara R ke R-nya itu berbeda-beda. Kemudian yang bradikardi, ini jaraknya itu lambat nih. Ada berapa kotak besar nih? Satu, dua, R ke R-nya itu satu, dua, tiga, empat, lima, hampir 6 kotak. Ya, jadi kalau dihitung heart rate-nya itu kurang dari 60 kali per menit. Maka ini yang disebut dengan bradikardi. Nah, kalau yang ini terlalu pendek-pendek jarak antara R ke R-nya. Dia cuma 3 kotak besar kurang. Ya, ini kalau dihitung maka heart rate-nya itu lebih dari 100 kali per menit. Nah, ini yang dikatakan dengan takikardi.
Nah, kalau yang seperti ini banyak sekali gelombang P-nya. Ini dikatakan atrial fibrillation. Karena normalnya hanya satu gelombang P diikuti oleh satu QRS, satu gelombang P diikuti oleh QRS. T, P, QRS, T, P, QRS. Oh ini banyak semuanya seperti itu. Ini namanya atrial fibrilasi. Kalau yang seperti ini semuanya QRS. QRS-nya lebar-lebar semua. Tidak ada gelombang P. Maka ini dikatakan ventricular fibrillation. Nah, disritmia yang mengancam nyawa itu adalah ventricle fibrillasi, ventricle tachycardy, pulseless electrical activity atau PA dan asystole. Ya, jadi kita fokus ke empat disritmia yang paling mengancam. Nah, ini untuk ventricle fibrilasi. Iramanya tidak teratur. Ya, kita tidak bisa menentukan R-nya yang mana, nggak bisa. Jadi iramanya tidak teratur. Frekuensi heart rate-nya ini sulit dihitung, tapi kurang dari 350 kali per menit. Gelombang P tidak ada, kita tidak bisa menemukan gelombang P. Kemudian interval PR tidak ada karena kita tidak bisa menemukan gelombang P, tidak bisa menemukan, ini semuanya isinya QRS semuanya gitu ya. Kemudian gelombang QRS-nya lebar dan tidak teratur. Ya, harusnya QRS itu lancip ya, tidak lebih dari 0,12 detik. Ini lebar-lebar. Nah, ini disebut ventricle fibrilasi. Ada yang bentuknya kasar, ada yang bentuknya halus. Ini yang kasar. Ini ventricle fibrilasi ini sama. Ini bentuknya halus jadi bulat-bulat gitu ya. Dan pendek-pendek. Kalau ini tinggi-tinggi itu dikatakan sama-sama ventricle fibrilasi. Cuma yang satu kasar, yang satu halus. Nah, yang ini ventricle tachycardy. Iramanya teratur ya, jaraknya teratur ya. Ada berpola. Cuma frekuensi heart rate-nya itu bisa lebih dari 1 sampai 250 kali per menit. Hanya kita tidak menemukan gelombang P. Interval PR tidak ada karena tidak ada gelombang P. Ya. QRS ada tapi juga lebar 0,2 lebih dari 0,12 detik. Bentuknya seperti gigi ikan hiu kalau saya ya menginikannya ya, menganalogikannya. Besar-besar seperti ini. Ya. Berbeda dengan ventricle fibrilasi. Oke, kemudian ada yang namanya pulseless electrical activity PEA. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ada irama, tidak ada impuls. Kemudian ada lagi QRS, kosong lagi. Ini namanya pulseless electrical activity. Kemudian ini adalah asystole. Nah, cuma kalau kita melihat gambaran asystole, kita perlu memastikan lagi terpasang elektroda atau tidak. Jangan-jangan memang tidak terpasang, lepas elektrodanya. Jadi asistol. Kemudian kita tetap harus memastikan memang ada nadi karotis atau tidak. Oke. Nah, berkaitan dengan gangguan irama jantung yang tadi kita sampaikan yang mengancam nyawa, itu ada eh, gambar EKG yang harus dilakukan terapi listrik atau defibrilasi. Itu yang dinamakan adalah shockable. Jadi gelombang yang memang perlu dilakukan defibrilasi. Namakan shockable itu ada dua. Ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardy tanpa nadi. Itu dianjurkan untuk dilakukan terapi listrik kejut atau defibrilasi. Maka dikatakan dia adalah gelombang shockable. Jadi kalau kita pasang, ada pasien henti jantung, kita pasang AED, kemudian AED-nya tidak mengharuskan dia kan kita harus mengikuti arahan dari AED kan ya. Jadi kalau misalkan AED-nya mengatakan CPR lagi gitu kan, CPR lagi, mengecek gelombang EKG, CPR lagi, terus CPR lagi karena memang berarti tidak menemukan gelombang EKG, ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardy gitu. Ya karena hanya gelombang ini yang bisa dilakukan shockable ya, ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardy tapi yang tanpa nadi. Nah,
Kalau yang asistol dan PA ini tidak dilakukan defibrilasi, ya, dia hanya dilakukan RJP atau CPR. Tuh. Mangajina ayatnya. Oke, nah ini ini adalah algoritma henti jantung dewasa. Jadi kalau misalkan ada henti jantung, maka kita pastikan tidak ada nadi, kemudian mulai melakukan RJP, pasang monitor dan siapkan defibrilator. Nah, nanti kita lihat perhatikan ya monitor EKG, maka eh, di algoritmanya kita harus sering melihat monitor EKG. Kalau iramanya VF dan VT tanpa nadi, ya berarti itu shockable. Maka kita langsung lakukan defibrilator, defibrilasi kalau sudah ready. Tapi kalau tidak, misalkan iramanya adalah asistol atau PA, maka kita tidak melakukan eh, defibrilasi. Kita bisa berikan epinefrin segera. Kemudian lakukan RJP dalam waktu 2 menit dan melakukan evaluasi lagi monitor EKG. Dilihat lagi iramanya shockable atau tidak. Kalau shockable, kita lakukan defibrilasi. Tapi kalau tidak, kita lakukan RJP lagi. Selang-seling antara RJP dengan epinefrin. Nah, tapi kalau iramanya itu shockable, VF atau VT, maka dilakukan shockable, kemudian lakukan RJP, evaluasi lagi, selanjutnya seperti itu sampai jantungnya berdenyut kembali atau dikatakan do not resusitasi lagi. Sebentar, mohon maaf. Sebentar. Mohon maaf, terputus. Saya share ulang lagi. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Ya, seperti itu untuk algoritma henti jantung pada dewasa. Nah, defibrilasi ini prosedur untuk mengalirkan arus listrik pada pasien yang sedang mengalami irama jantung yang shockable, tadi ya VF atau VT tanpa nadi. Nah, defibrilasi ini bekerja dengan prinsip memproduksi arus listrik sehingga menyebabkan depolarisasi massa miokardium secara simultan sehingga terjadi penghentian sementara aktivitas kardiak gitu ya. Nah, komplikasinya ada tindakan ini. Mungkin pasca defibrilasi ada ditemukan luka bakar gitu ya pada area kulit yang bersentuhan dengan defibrilator pad-nya. Kemudian defibrilator ini adalah prinsipnya adalah menghantarkan muatan atau arus listrik gitu ya untuk agar mengembalikan detak jantungnya normal kembali. Karena tadi mengalami disritmia, kemudian diberikan kejutan listrik diharapkan denyut jantungnya bisa normal kembali. Nah, ini adalah jenis-jenis defibrilator. Ada yang bifasik, ada yang monofasik, dan ini adalah AED yang automatic external defibrillator. Nah, prosedur defibrilasinya. Nah, tindakan defibrilasi ini dapat dilakukan dengan manual, monofasik atau bifasik jenisnya. Kemudian yang otomatis yang AED. Nah, penderita dewasa yang mengalami ventricle fibrilasi dan ventricle takikardi tanpa nadi tadi kan ini gelombang ini adalah shockable. Ini diberi energi kejutan itu 360 Joule kalau pada defibrilator yang jenis monofasik. Tapi kalau misalkan pakainya alatnya adalah yang bifasik, maka diberikannya adalah 100 sampai 200 Joule. Nah, kalau pada anak energi kejutnya itu diberikan 2 sampai 4 Joule per kilogram berat badan, ya. Dan ada pemberian gel pada pedal defibrillator itu tujuannya untuk mencegah luka bakar gitu ya. Nah, dan jangan lupa tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa cek gambaran monitor EKG sebelum melakukan shockable karena kalau untuk PEA dan
asistol itu tidak boleh dilakukan shockable, tidak boleh dilakukan defibrilasi, ya kan kalau di sinetron-sinetron Indonesia begitu asistol di defib gitu ya, padahal itu bukan irama shockable, ya. Oke, nah ini penempatan untuk pedal defibrillator manualnya, yaitu satu pada stermul, satu lagi pada apex. Nah ini kalau misalkan pakai AED juga pemasangannya sama, ya satu pada sternum, satu lagi pada apex. Pada anak-anak kurang dari 8 tahun ini juga posisinya sama atau bisa juga depan dan belakang. Ini kalau pada infant, ini pada yang pregnancy. Oke, untuk disritmia, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, Bapak Ibu? Silakan. Belum Ibu izin Denny Baik, gimana Pak Denny? Silakan Pak Denny. ingin mengklarifikasi mengenai PEI. Apa gambarannya selalu seperti itu atau Eh, mungkin saja kalau gambarannya ketemu yang lain? ya kalau yang mana PA ya, yang PA ya, yang PA itu ada banyak jenisnya ya Pak ya. Ada yang multifokal gitu ya. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi eh, ada gelombang yang hilang, yang asistol, tapi nanti ada lagi muncul gelombang itu. Cuma jenis PAA itu ada ada beberapa tipe lagi. Seperti itu, Pak Denny. Ibu, terima kasih Bu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Boleh berkaitan dengan yang materi awal atau berkaitan dengan yang tadi disritmia? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, sebelum kita lanjut, kita break lagi 5 menit di 14.12. Silakan Bapak Ibu. Kardiovaskuler yang merupakan penyebab kematian tertinggi di Amerika maupun di Indonesia. Di Amerika sendiri itu kejadiannya 1,5 juta itu per tahun dan yang meninggal itu 500.000 per tahun. Jadi memang dari penyakit kegawatan kardiovaskuler ini penyebab besar kematian itu adalah ACS gitu ya. Sebanyak 26,4% dan di mana beberapa di antaranya adalah komplikasi dari disritmia terutama ventricle fibrilasi. Nah, ini arteri koroner yang tadi sudah kita bahas bahwa arteri koroner itu terdiri dari dua, yang kiri dan yang kanan. Kemudian yang kanan ini ada circumflex artery dan left anterior descending artery. Nah, apa sebenarnya akut coronary syndrome adalah suatu sekumpulan keluhan atau gejala ya dan tanda klinis yang sesuai dengan iskemik miokard akut. Nah, ACS ini merupakan suatu spektrum dalam perjalanan penderita penyakit jantung koroner atau disebut juga aterosklerosis koroner. Nah, ACS ini ada berbagai macam jenis. Ada yang dikatakan angina pectoris tidak stabil atau UAP, kemudian infak miokard non ST elevasi atau non STEMI, kemudian infak miokard dengan ST elevasi STEMI, ya, yang menyebabkan kematian jantung mendadak. Nah, kalau bicara mengenai faktor risiko dari ACS, ini ada dua, yang bisa dimodifikasi maupun yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi riwayat keluarga, kemudian jenis kelamin, di mana laki-laki itu lebih beresiko mengalami ACS dibandingkan wanita. Ya, karena wanita dengan sebelum menopause itu dilindungi oleh hormon estrogen. Sehingga
ACS pada wanita itu jarang terjadi pada usia 45 tahun ke bawah gitu ya. Karena tadi pada umumnya masih dilindungi oleh hormon estrogen. Hanya perempuan begitu mengalami gangguan ACS itu kondisinya bisa komplikasinya lebih berat dibandingkan yang laki-laki. Kenapa? Karena kalau laki-laki misalkan mengalami ACS itu di usia lebih muda. Sedangkan pada wanita dia mengalami ACS itu nanti di usia lansia misalkan di 60-70 gitu. Sehingga akibatnya prognosisnya lebih buruk gitu ya. Kemudian usia, makin lama seseorang makin berusia mungkin beresiko mengalami ACS. Nah, itu adalah faktor-faktor risiko yang tidak mungkin dimodifikasi. Nah, yang mungkin dimodifikasi adalah hipertensi. Ya, kalau misalkan hipertensi itu bisa menyebabkan pembuluh darah itu mengalami kekakuan, ya, merusak endotelnya sehingga aterosklerosis itu lebih lebih cepat atau memiliki resiko tinggi kalau pada mereka dengan hipertensi. Merokok karena mengandung zat nikotin yang bisa merusak pembuluh darah juga. Kolesterol tinggi, kegemukan, kurang olahraga, dan diabetes mellitus. Ya, ini adalah faktor-faktor yang bisa dimodifikasi dengan misalkan diet, dengan obat-obatan, dengan pola hidup yang sehat. Nah, ini adalah proses aterosklerosis di mana pembuluh darah endotel itu normalnya seperti ini. Ya, pada saat kita dilahirkan itu mulus, fleksibel gitu ya. Nanti kalau misalkan mulai ada penumpukan lemak, maka dia akan seperti ini, tidak lurus. Kemudian ini akan menimbulkan fibrosis. Fibrosisnya nanti makin lama makin tinggi, gitu ya, sehingga akhirnya mulai adanya muncul ruptur atau fisur trombosis. Nah, ini yang menyebabkan obstruksi pada pembuluh darah, sehingga akhirnya bisa menimbulkan apakah unstable angina, atau miokard infarct, coronary death, atau stroke, critical leg ischemic gitu ya, misalkan DVT gitu ya. Nah, ini adalah proses dari aterosklerosis. Nah, ini bisa terjadi pada arteri koroner nih seperti ini aterosklerosis. Nah, kalau misalkan seperti ini udah ada spasme ini berarti obstruksinya total. Kalau sudah banyak pembuluh darah arteri yang seperti ini, biasanya akan direkomendasikannya adalah bypass jantung. Nah, tanda dan gejala ACS yang paling khas yaitu nyeri dada. Nyeri dada yang khas. Sehingga kalau ada pasien mengeluh nyeri dada, maka kita harus melakukan anamnesa lebih dalam lagi berkaitan dengan PQRST-nya, nyerinya seperti apa, kemudian menjalarnya, ada menjalar tidak ke bahu, lengan, rahang bawah, punggung, atau sendi bahu, atau ada rasa panas tidak di daerah lambung, gitu ya. Karena seringkali kita berpikir bahwa itu sakit lambung atau GERD, padahal itu adalah bagian dari gejala ACS, gitu ya. Kemudian nyerinya itu disertai dengan rasa sakit kepala tidak, pingsan, keringat dingin, ada mual dan rasa sakit atau sesak bernapas. Dan biasanya kalau sudah muncul gejala-gejala sistemik seperti ini, pasiennya akan gelisah dan makin gelisah nyeri dadanya makin terasa, gitu ya. Kemudian rasa nyeri dadanya biasanya dirasakan lebih dari 20 menit hilang timbul gitu ya. Kemudian gambaran EKG-nya ini kita bisa menemukan ST elevasi atau ST depresi atau T inverted yang menunjukkan adanya iskemik atau infak pada miokardium ya. Nah, kalau kita untuk memastikan lebih akurat lagi kita perlu melakukan pemeriksaan enzim jantung untuk melihat ada tidak peningkatan enzim jantung. Nah, enzim jantung yang dilihat itu adalah CKMB, troponin T, dan troponin I. Ya, untuk mendiagnosis apakah dia uap, non-STEMI, atau STEMI. Nah, jadi pertama untuk diagnosisnya adalah pertama kaji dulu ada nyeri dada yang khas atau tidak. Kemudian langsung kalau misalkan memang ada tanda dan gejala bahwa itu adalah nyeri dada yang khas ke arah ACS, maka segera lakukan rekam EKG. Kemudian ada tidak kita temukan ST elevasi atau ada tidak kita temukan ST depresi atau adanya T inverted. Nah, kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan enzim jantung untuk melihat troponin I, troponin T, dan CKMB.
Nah, nyeri dadanya sifatnya seperti apa? Nah, ini subjektif, tiap orang berbeda-beda. Ada yang seperti ditekan, ada yang seperti ada rasa terbakar, ditindih benda berat, seperti ditusuk, ada yang seperti diperas, ada yang mengeluh sesak, ya. Kemudian lokalisasinya itu mulai dari substernal prekordial dan epigastrium, makanya sering blur sama emah, gitu ya. Kemudian faktor pencetusnya bisa karena exercise, stres, emosi, udara dingin maupun sesudah makan. Kenapa kok sesudah makan? Karena sesudah makan itu metabolisme tubuh itu meningkat, maka akan ada peningkatan kerja jantung, gitu ya. Nah, maka di situ bisa terjadi serangan jantung. Nah, gejala penyertanya ada mual, muntah, sulit bernapas, keringat dingin dan lemas, nyerinya membaik dan hilang timbul. Kalau nyeri dada yang tidak khas, yang itu nyeri dadanya itu seperti sakit misalkan seperti ditusuk gitu ya, atau ditekan, tapi dia terus-terusan gak hilang timbul terus hampir sepanjang hari. Nah kalau seperti itu bukan nyeri dada yang khas yang kita maksud. Nah, bagaimana gambaran EKG pada pasien dengan ACS? Nah ini normalnya seperti ini, normalnya seperti ini. Kemudian ini ST depresi ya, ST segmennya ini turun, ini yang tipe yang down sloping ya, turun. Ini ST yang ini yang tipenya horizontal, tapi ini ST depresi. Kalau ini ST elevasi. Nah ini kalau T-wave inversion, ya ini menunjukkan juga suatu tanda iskemik jantung. Nah ini ST elevasi bentuknya ada yang naik seperti ini ya bentuknya, tapi ini ketiga-tiganya ini dikatakannya ya ST elevasi. Ini ST depresi. Nah, tadi untuk melihat jantung bagian mana sih yang mengalami STEMI, non-STEMI, atau uap gitu ya. Itu kita lihatnya dari per bagian. Ya, yang tadi ada lead precordial tadi ya. Kita lihat bagian inferior dulu. Lead inferior itu diwakili oleh lead 2, lead 3 AVF. Nah, kita lihat pada gambaran EKG di bawah ini, di gambar di layar. Ini yang mengalami ST elevasi ya. Di lead 2, lead 3 dan AVF itu menunjukkan bagian bawah. Jadi interpretasi EKG-nya adalah ST elevasi miokard infarct inferior. Begitu. Nah, ini untuk normal blood flow. Ya, ini eh, kalau sudah mulai ada trombus seperti ini ya, ini akan mengurangi blood flow-nya, akan turun. Nah, ini bisa menimbulkan iskemik karena ya alirannya mengalami gangguan. Nah, ini kalau non-STEMI seperti ini, dia ada oklusi tapi tidak total. Tapi kalau yang STEMI itu ada oklusi dan total, gitu ya. Nah, ini gambarannya kalau non-STEMI itu adalah ST depresi. Kalau yang STEMI ini gambarannya adalah ST elevasi. Itu biasanya sumbatannya adalah total. Nah, ini seperti ini awalnya seperti ini iskemi. Iskemik kalau tidak ditangani segera maka dia akan nekrosis. Ya, iskemik lanjut. Kemudian akhirnya akan menimbulkan fibrosis atau scar. Nah, ini akan bisa menyebabkan aneurism. Ini yang terjadi misalkan terjadi pada pemuda di otak itu sering sekali mengalami aneurism akibat adanya fibrosis scar awalnya. Ya. Oke. Nah, ini adalah area-area sumbatan di arteri koroner kiri ya. Septal. Nah, septal itu kalau misalkan adanya sumbatan itu pada V1 V2. Jadi kalau kita lihat dari gambaran EKG ada sesuatu yang tidak normal, misalkan ditemukan ST elevasi di V1 V2, itu dikatakan septal. Jadi Bapak Ibu bisa katakan misalkan STEMI septal. Itu. Kalau V3 V4 itu STEMI anterior. Kalau misalkan ditemukan ST elevasi pada V1, V2, V3, V4, Bapak Ibu bisa sebutnya STEMI anteroseptal. Nah, kalau misalkan Ibu menemukan ST elevasinya di V3 sampai V6 ada,
lead 1 ada, AVL ada. Nah, lead 1 AVL itu adalah lateral ya. Bisa V3, V4 itu antero. V5, V6 itu lateral. Maka Bapak Ibu bisa sebutnya STEMI anterolateral ya. Nah, kemudian kalau misalkan menemukan ada masalah di V1 sampai V6 ST elevasi, kemudian ditambah lagi dengan lead 1 dan AVL, maka bisa dikatakan anterior luas. Ya, anterior luas. Kemudian kalau kita menemukannya hanya di lead 1 dan AVL, itu kan lateral, maka STEMI lateral, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari gambaran EKG inferior itu kita bisa lihatnya di sini nih, lead 2, lead 3 AVF. Ditemukan ST elevasi. Kalau anteroseptal itu di V2, V1, V2, V1, V2, V3, V4 ya. Kalau lateral itu dari V6, V5, AVL lead 1 ya. Jadi kita lihat ada masalah atau tidak pada rekaman EKG itu berdasarkan posisinya. Inferior, anteroseptal, lateral. Oke, ini sama ya. Oke, nah setelah melakukan rekam EKG, kemudian melakukan interpretasi EKG, maka kita perlu memastikan nih, terutama apabila misalkan ditemukan ST depresi. Ini ST depresi, dia non-STEMI atau uap ya. Karena uap dan non-STEMI itu sama-sama gambaran rekaman EKG-nya adalah ST depresi. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah enzim jantungnya. Kalau ada peningkatan enzim jantung, maka itu non-STEMI. Karena kalau pada uap, dia tidak ditemukan peningkatan enzim jantung. Dia hanya ditemukan ST depresi. Ya. Nah, enzim jantung ada 3, CKMB, troponin T, troponin I. Ya, di mana data penunjang lainnya adalah EKG dan echo. Nah, CKMB ini akan muncul 3-6 jam setelah serangan jantung. Ya, tapi kalau troponin I itu 2 jam setelah serangan jantung bisa kita deteksi. Maka kalau mau di awal-awal itu kita periksanya adalah troponin I, ya, atau troponin T atau CKMB. Tapi kalau mau cepat ya troponin I. Nah, hanya kalau CKMB itu kita masih bisa ada di dalam darah itu 72 hari itu masih ada CKMB. Ya, jadi kita bisa tahu, oh ini pasiennya pernah mengalami gangguan di jantung, ya serangan jantung gitu ya. Tapi kalau pada troponin I dan T itu lebih cepat hilang. Kalau troponin I dia cepat muncul tapi cepat hilang. Jadi 7 sampai 4 belas, oh salah, maaf. Jadi kalau CKMB lama munculnya hilang dalam 3 hari. Tapi kalau troponin I dan T itu lebih cepat muncul dan lebih lama hilangnya. Gitu ya. Jadi troponin I ini masih bisa kita lihat selama 2 minggu. Tapi kalau CKMB dia hanya 3 hari pertama saja adanya. Ya. Dan munculnya peningkatan pertamanya itu di 3-6 jam. Nah, tadi saya bilang ada 3 pengelompokan, uap, non-STEMI, dan STEMI. Nah, kalau uap itu keluhannya di dadanya kurang dari 20 menit biasanya. Kalau dilakukan rekam EKG akan ditemukan ST depresi atau T inverted. Kemudian perubahan enzim jantungnya, troponin T dan I-nya biasanya normal. Pada umumnya itu dikatakan uap. Dan uap bisa terjadi pada saat istirahat, tidak selalu pada saat beraktivitas. Kemudian non-STEMI itu keluhan nyerinya lebih lama, lebih dari 20 menit. EKG-nya sama kayak uap, ada ST depresi atau T inverted. Hanya yang membedakan tadi, dia kalau dilakukan pemeriksaan enzim jantung, troponin T dan I-nya meningkat.
Kemudian kalau yang STEMI, dia keluhan nyerinya lebih dari 20 menit, tapi dia tidak ST depresi, tapi dia ditemukannya adalah ST elevasi. Dan troponin T atau I-nya meningkat lebih besar dibandingkan mereka dengan non-STEMI. Itu yang membedakannya. Nah, bagaimana tata laksana penanganan ACS? Ini simptomnya itu mengarah pada ini iskemik atau infak. Jadi tata laksanaannya di rumah sakit adalah ya pertama monitor, lakukan airway breathing dan circulation, siapkan diri misalkan menemukan tanda-tanda asistol atau VF atau VT tanpa nadi, kemudian berikan aspirin jika diperlukan dan berikan oksigen, pemberian nitrogliserin dan morfin. Kemudian kalau misalkan ditemukan nyeri dada yang khas, maka segera pasang EKG sedapan untuk mengetahui ada tidak ST depresi, ST elevasi, T inverted, ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini STEMI, ya, kemudian harus dilakukan tindakan fibrinolisis atau tindakan PCI itu segera dilakukan, ya. Kemudian pemeriksaan di emergensi yaitu segera kurang dari 10 menit itu ya tadi seputar pemberian oksigen, pemeriksaan saturasi oksigen, pasang IV line gitu ya. Pemeriksaan cardiac marker, enzim jantung, kalau misalkan ditemukan adanya kelainan pada gelombang EKG-nya. Ya. Kemudian pemberian aspirin itu segera diberikan, nitrogliserin sublingual itu diberikan, tapi dengan syarat kita harus mengecek dulu nadinya adekuat atau tidak, tekanan darahnya adekuat atau tidak, karena nitrogliserin tidak diberikan pada mereka dengan nadinya kurang dari 60 atau tekanan darahnya rendah. Karena nitrogliserin ini efeknya adalah vasodilatasi ya. Jadi dia menurunkan denyut jantung. Jadi tadi sebelum pemberian ini harus diberikan dulu. Kalau rendah ya jangan diberikan nitrogliserin tapi cukup aspirin saja. Begitu juga dengan morfin. Nah, jadi yang pertama kita lakukan apa ya? Tadi kalau kita menemukan keluhan yang khas, segera pasang EKG, kemudian menganalisis EKG, apa saja yang harus dianalisis, ya iramanya, ada tidak ST elevasi, ada tidak ST depresi, dan ada tidak gelombang kipatologis. Apa itu gelombang kipatologis? Itu menunjukkan adanya infak tapi yang lama, ya. Jadi EKG itu mengalami evolusi. Misalkan awal dia akan mengalami ST elevasi. Setiap hari dia akan turun, 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 turun. Sehingga akhirnya yang ditemukan adalah patologis. Jadi kalau kita menemukan patologis, kita itu menunjukkan bahwa itu ada serangan jantung di waktu yang lama, misalkan beberapa hari, ya sampai beberapa minggu, ya. Nah, bagaimana dengan inisial manajemennya? Pertama, pemberian morfin, ya, untuk mengurangi nyeri dadanya. Kalau misalkan pakai nitrogliserin itu masih merasakan nyeri yang sangat, maka bisa diberikan morfin. Tapi tadi, baik morfin maupun nitrat itu dengan syarat nadi dan tekanan darahnya tidak rendah. Kemudian pemberian oksigen segera, misalkan oksigennya saturasinya di bawah 94%. Ya. Nah, nitrat ini dapat diulang sampai 3 kali. Kemudian kontraindikasi tapi kalau misalkan hipotensi, ya. Kemudian pemakaian sildenafil, bradikardi, nah ini nggak boleh pakai nitrat. Kemudian dosis aspirin, kemudian diberikan juga clopidogrel. Nah, tata laksana STEMI. Kalau misalkan pasien didiagnosis STEMI, kemudian STEMI itu kalau didiagnosis STEMI maka dia direkomendasikan untuk segera dilakukan primary PCI atau fibrinolisis, ya, atau keduanya. Nah, maka kalau misalkan memungkinkan maka sebaiknya segera lakukan PCI kurang dari 60 menit, ya. Tapi kalau misalkan tidak mungkin dilakukan dalam kurang dari 120 menit, maka ya dilakukan fibrinolisis segera. Ya, jadi
STEMI ini memungkinkan dilakukan PCI, ya segera dilakukan dalam 1 jam. Tapi kalau misalkan dia bukan eh, bu- bukan tidak siap, tidak lebih bisa kurang dari 120 menit, maka dilakukannya fibrinolisis terlebih dahulu. Ya, nah kalau misalkan ada rescue PCI, ya segera dilakukan rescue PCI, tapi kalau tidak memungkinkan kita fibrinolisis saja. Nah, ini adalah salah satu tindakan dari contoh tindakan percutaneous coronary intervensi, ya, di mana di sini pembuluh darah yang mengalami penyempitan ini kita coba buka, dipasang stent seperti ini. Nah, cuma tadi keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh usia dan kondisi dari pembuluh darahnya. Misalkan pembuluh darahnya sambatannya sudah terlalu keras dan cukup total, maka seringkali tindakan ini juga tidak berhasil gitu ya. Pada saat ini dikembangkan nih, stentnya dikembangkan ini bisa menyebabkan cardiac arrest. Itu adalah salah satu komplikasi ya, pada PCI ya. Eh, Sehingga biasanya kalau tidak memungkinkan lakukan PCI maka dilakukan bypass jantung. Nah, sekarang fase akut di IGD apa yang saja harus dilakukan? Yang pertama bed rest total, pemberian oksigen nasal kanul 2-4 liter per menit jika saturasi oksigen masih di rentang 95-94. Pemasangan IV lain disiapkan untuk tindakan emergensi apabila diperlukan obat-obatan yang diberikan secara intravena. Kemudian aspilet, clopidogrel, dan atorvastatin. Kemudian kalau ada keluhan nyeri dada maka diberikan nitrat sublingual atau morfin. Tadi dengan syarat tidak tekanan atau nadinya rendah. Kemudian monitor jantung. Kalau jika onsetnya masih memungkinkan kurang dari 12 jam, maka bisa dilakukan fibrinolitik atau primary PTCI. Itu. Oke, nah tindakan keperawatan pada pasien STEMI sebelum melakukan PCI apa saja yang harus dilakukan perawat? Yang pertama yang menilai airway breathing circulation, patenkan jalan napas, berikan bantuan oksigenasi, positioning, sirkulasinya diperhatikan, kemudian tanda-tanda vital dan monitor EKG dipasang secara intensif, inform consent, segera berikan aspirin dan clopidogrel, koordinasi untuk tindakan kateterisasi, kemudian menilai ada tidak menilai adanya tidak kemungkinan komplikasi seperti aritmia, gagal jantung dan tanda-tanda shock. Dan pemeriksaan data laboratorium lengkap sebelum melakukan PCI, mulai dari studi koagulasi, elektrolit, BUN, kreatinin, ya. Kemudian juga cukur rambut kemaluan, ya ini untuk tindakan pra PCI-nya. Nah, kalau setelah PCI, ya pasien pasti akan dirawat di CICU kurang lebih dua hari ya, 2-3 hari. Nah, ini perlu diperhatikan kaji tanda-tanda vital, saturasi, kemudian juga pemberian cairan dan antikoagulan ya karena seringkali terjadi emboli pasca suatu tindakan operasi. Kemudian menilai nadi perifer dan distal luka tusukan gitu ya. Ada tidak tanda-tanda pendarahan, pantau irama jantung, memantau 12 lead EKG untuk perubahan ST segmen karena tadi ST segmen itu mengalami evolusi ya. Dia setiap hari akan mengalami perubahan, akan makin turun, atau ada tambahan lagi segmen ST. Kemudian jelaskan imobilisasi pasien itu sekitar 8 jam, ya, sampai tidak ada lagi pendarahan pada area tempat penusukan. Kemudian menilai kateter sheath dan kolaborasi untuk pencabutan kateter sheath-nya. Nah, ini peralatan untuk fibrinolitik atau streptokinase, ada mesin EKG, IV line, monitoring tekanan darah, monitoring EKG, dan siapkan defibrilasi. Nah, ini ada dosis obat fibrinolitik. Ya, kalau misalkan kurang dari 12 jam tidak bisa dilakukan PCI, maka diberikannya adalah fibrinolitik. Nah, ini adalah obat-obatan untuk fibrinolitik. Nah, kalau untuk pemberian obat-obatan fibrinolitik itu ada komplikasinya tidak? Ada. Ya, ada yang absolut, ada yang relatif. Ya, indikasi fibrinolitik ini. Nah, yang tidak boleh itu adalah pada mereka dengan stroke hemoragik. Nah,
Pada stroke hemoragik ya jangan diberikan terapi fibrinolitik karena bisa menyebabkan pendarahannya semakin luas. Atau ada riwayat stroke iskemik 6 bulan yang lalu juga nggak boleh dilakukan terapi fibrinolitik. Ya, berarti ya disarankannya PCI aja gitu ya. Kemudian kerusakan sistem saraf sentral, trauma operasi atau trauma kepala yang berat. Kemudian adanya pendarahan saluran cerna dalam 1 bulan terakhir. Ada penyakit pendarahan yang lain, ada diseksi aorta, itu absolut tidak boleh diberikan fibrinolitik. Nah, kalau yang relatif berarti boleh dilakukan, tidak eh, tidak absolut tidak boleh. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu bisa dipaksakan untuk dilakukan fibrinolitik, yaitu pada kasus transient ischemic attack, tapi 6 bulan terakhir, di 6 bulan terakhir, pemakaian antikoagulan oral, kehamilan atau 1 minggu postpartum, tempat tusukannya tidak dapat dikompresi, gitu ya. Kemudian resusitasi traumatik, hipertensi di mana sistoliknya itu lebih dari 180, adanya penyakit hati, adanya endokarditis, dan ulkus peptikum yang aktif itu indikasi kontrarelatif. Jadi kalau masih bisa dihindari, dihindari. Kecuali memang tidak mungkin bisa dihindari, maka fibrinolitik tetap dilakukan. Nah, yang harus diperhatikan adalah adanya pendarahan, tanda-tanda pendarahan untuk terapi fibrinolitik ya. Karena dia kan prinsipnya adalah pengenceran, pelepasan trombos. Itu adalah hematuri, abdominal pain, takutnya ada pendarahan di abdomen, adanya melena, defisit neurologis. Kemudian bisa juga ditemukan aritmia, hipotensi, ya. Nah, kemudian kalau hipotensi segera posisikan pasiennya terlentang agar kardiak outputnya itu eh, terdistribusi dengan optimal. Kemudian infus streptokinasinya dilambatkan kalau misalkan ditemukan pasiennya tiba-tiba hipotensi, ya, atau stop infusnya, gitu ya. Kemudian loading cairannya 1 cc per kilogram, per kilogram. Kemudian kalau ada reaksi alergi, seringkali obat-obatan itu memberikan reaksi alergi yang juga dipengaruhi oleh sistem imun dari setiap orang, maka biasanya akan ditemukan kemerahan atau gatal, maka bisa diberikan dexamethasone dan difenhidramine untuk mengatasi reaksi alerginya. Nah, bagaimana asuhan keperawatan STEMI selama fibrinolitik? Ya, jelaskan pada pasien selama pemberian fibrinolitik ini akan sering dilakukan monitoring. Itu harus disampaikan kepada pasien dan keluarga, gitu ya, agar pasien dan keluarga tidak merasa khawatir. Kemudian setiap 5 menit juga atau dikatakan bahwa kita akan rutin untuk memeriksa adanya tanda-tanda pendarahan. Kemudian juga monitoring lainnya seperti gambaran EKG dan tekanan darah. Nah, sekarang kalau STEMI yang tidak direperfusi atau tidak bisa dilakukan PCI atau fibrinolitik, misalkan dia lebih dari 2 jam atau lebih dari 12 jam, kemudian mau dilakukan fibrinolitik tapi dia kontraindikasi, maka bisa dilakukan pemberian aspirin, clopidogrel, antitrombin. Ya, diberikan secepatnya eh, untuk terapi reperfusinya. Begitu juga hal yang sama dilakukan pada pasien non-STEMI, ya. Jadi pada pasien non-STEMI ya dia akan didapatkan obat-obatan seperti ini, aspirin, clopidogrel dan antitrombin. Nah, kalau untuk fase akut di UGD untuk yang non-STEMI ya ini sama, bed rest, oksigen, pemasangan IV line dan obat-obatan tadi aspirat dan clopidogrel. Dan diberikan nitrat sublingual kalau misalkan ada keluhan nyeri dada. Oke, itu untuk ACS. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan seputar materi kita siang ini? Silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Mangga Bapak Ibu.